Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destina Inka Geraldine, NPM 1701020100, kelas akuntansi B, akan menjelaskan cara untuk menganalisa soal asesmen akhir semester IS Audit and Control menggunakan SEL. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut, yaitu ada tabel persediaan, hutang, pemasok, gaji, karyawan, piutang, dan pelanggan. Untuk yang pertama yaitu tabel persediaan. Untuk mengetahuinya yaitu dengan dilakukannya verify. Klik data, verify field, add all, oke. Hasilnya, 0 data validity errors detected, yaitu tidak ada data error dalam tabel persediaan. Kemudian yang kedua yaitu tabel hutang. Data, verify field, add all, oke. Hasilnya yaitu 0 data validity errors detected, tidak ada data yang error dalam tabel hutang. Kemudian untuk tabel yang ketiga yaitu tabel pemasok. Data, verify field, add all, oke. Hasilnya sama, tidak ada data yang error dalam tabel pemasok. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu tabel gaji. Klik data, verify field, add all, oke. Hasilnya juga tidak ada data yang error dalam tabel gaji atau 0 data validity errors detected. Kemudian selanjutnya yaitu tabel karyawan atau tabel pegawai. Data, verify field, add all, oke. Hasilnya juga sama, tidak ada data yang error dalam tabel pegawai. Kemudian selanjutnya yaitu tabel piutang. Data, verify field, add all, oke. Hasilnya pada tabel piutang yaitu 0 data validity errors detected. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tabel pelanggan. Data, verify field, add all, oke. Hasilnya pada tabel pelanggan ini juga sama, tidak ditemukan data error atau 0 data validity errors detected. Jadi dalam semua tabel tersebut yaitu ada tabel persediaan, hutang, pemasok, gaji, karyawan, piutang, dan pelanggan, tidak terdapat data error atau 0 data validity errors detected. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai $275.203,97. Kemudian untuk poin yang pertama ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 10650602. Kemudian untuk poin yang kedua, kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan? Untuk yang pertama, dicek terlebih dahulu jumlah saldo hutangnya, yaitu di tabel hutang, kemudian analyze total field, diisi invoice amount, oke. Jadi di sini invoice amount-nya ada 278.641.033 dolar. Hasilnya berbeda dengan informasi yang didapat dari bagian akuntansi yang senilai 275.203,97 dolar. Kemudian untuk mengecek nomor invoice yang dibatalkan tersebut, untuk nomor invoice yang pertama yaitu di join hutang pemasok dengan hutang sebagai primary tabelnya.
Kemudian di filter FX memasukkan rumus invoice number sama dengan dua tiga 7541. Kemudian di verify terlebih dahulu, expression is valid, oke. Nah, di sini jadi untuk invoice number 237541 ini nama vendornya yaitu Harris Project. Kemudian untuk invoice number yang kedua yaitu masih di join hutang pemasok. Join hutang pemasok di filter FX invoice number sama dengan 1065 0602. Di verify terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini hasilnya untuk invoice number 10650602 nama vendornya adalah Binford Tool. Jadi, untuk pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541, nama vendornya adalah Harris Project dengan nomor vendor 12701. Kemudian untuk pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 10650602, nama vendornya adalah Binford Tools dengan nomor vendor 13864. Kemudian untuk soal nomor 3, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli 2000, tahun 2000, dan berapa total nilai transaksinya? Untuk mengetahuinya yaitu di tabel join hutang pemasok, kemudian analyze, total field, invoice amount, oke. Kemudian untuk if-nya, dimasukkan rumus invoice date, kurang dari date 1 Juli tahun 2000. Oke. Kemudian di verify terlebih dahulu. Ekspresinya sudah valid. Oke. Nah, kemudian jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum tanggal 1 Juli tahun 2000 ada 31 transaksi dengan total nilai transaksinya sebesar 103.431,41. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu hitunglah yang pertama rata-rata harga beli produk, kemudian yang kedua 5 nilai tertinggi harga beli produk, kemudian yang ketiga yaitu 5 nilai terendah harga beli produk. Caranya yaitu di tabel hutang, analyze, statistic on, kemudian unit cost. Oke. Standard deviation-nya dicentang. Oke. Kemudian bisa terlihat di sini untuk
rata-rata harga beli produknya yaitu adalah sebesar 14,92. Kemudian untuk kelima nilai tertinggi harga beli produk, untuk yang pertama yaitu 173,80, kemudian yaitu 155,80, yang ketiga yaitu 137,80, kemudian yang keempat yaitu 47,00, dan yang kelima yaitu 44,24. Kemudian untuk 5 nilai terendah harga beli produknya yaitu yang pertama 1,01, kemudian yang kedua 1,22, kemudian yang ketiga yaitu 1,37, kemudian yang keempat yaitu 1,40, dan yang kelima yaitu 1,47. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya. Menurut judgement Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih? Apa alasannya? Maka di tabel persediaan, analyze, classify on, location, oke. Kemudian untuk subtotal field-nya di add all, oke. Kemudian ini ada lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 22. Kemudian ada count, percent of field, minimal quantity, dan lain sebagainya. Kemudian menurut judgement Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih? Jadi untuk letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih itu tergantung pada persepsi auditor. Jadi bisa saja pada auditor melihatnya di lokasi 22, mungkin karena quantity on ordernya 0. Bisa juga di lokasi 3 karena pada lokasi 3 penjualannya yang terbanyak, jadi bisa jadi perlu mendapatkan perhatian lebih. Kemudian untuk lokasi 22 juga bisa karena penjualannya di sini di lokasi 22 ini paling sedikit, jadi bisa jadi perlu mendapatkan perhatian lebih dari auditor. Jadi untuk letak gudang yang perlu mendapat perhatian ini tergantung dari masing-masing auditornya itu sendiri. Kemudian untuk soal nomor 6 yaitu buatlah kelompok hutang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Range nilai transaksi berapakah yang paling tinggi prosentasenya? Jadi untuk mengetahuinya yaitu di tabel hutang, klik analyze, kemudian statistical, profile field, kemudian dipilih invoice amount, oke. Kemudian untuk selanjutnya diklik analyze lagi, stratify. Di sini untuk intervalnya diganti 5, kemudian oke. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi bisa terlihat untuk range nilai transaksi yang paling tinggi prosentasenya yaitu dengan count 97, yakni dengan prosentasenya sebesar 95,1%. Kemudian untuk soal nomor 7 yaitu poin pertama, sebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah. Kemudian untuk poin yang kedua, sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Untuk yang poin pertama, 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah, yaitu di join gaji pegawai, kemudian analyze
statistical, statistik, statistik on. Nah, untuk mencari gaji tertinggi dan gaji terendah ini bisa digunakan salary atau gross pay ataupun net pay. Tapi untuk kali ini saya menggunakan gross pay. Kemudian oke. Standar deviasinya dicentang. Oke. Kemudian ini untuk hasilnya. Ini adalah untuk gaji karyawan yang tertinggi dan ini untuk yang terendah. Untuk yang tertinggi di urutan pertama adalah dengan nama Carmen Bacardi Bolivar. Ini untuk karyawan dengan gaji tertinggi di urutan pertama, yaitu dengan gross pay-nya sebesar 4395,83. Kemudian untuk gaji karyawan tertinggi di urutan kedua, ini dengan gross pay 3875,00 dan di urutan ketiga juga sama dengan gross pay sebesar 3875,00. Yaitu dengan nama untuk gaji karyawan tertinggi dengan urutan kedua yaitu John Mullen, sedangkan di urutan ketiga yaitu Rick Bowen. Nah, tadi untuk gaji 3 karyawan dengan gaji tertinggi, di urutan pertama ada Carmen Bacardi Bolivar, kemudian yang kedua ada John Mullen, dan yang ketiga ada Rick Bowen. Kemudian sekarang 3 karyawan dengan gaji terendah. Untuk yang di peringkat pertama, itu ada Industrias Mandemex S. Ini dia dengan gross pay sebesar 1278,33. Kemudian untuk karyawan dengan gaji terendah di urutan kedua yaitu dengan nama Luigi Girelli. Dan untuk yang ketiga yaitu dengan nama Julian Astolfoni. Dengan gross pay sebesar masing-masing di urutan kedua dan ketiga yaitu 1325,00. Jadi, untuk 3 karyawan yang dengan gaji terendah yang di peringkat pertama ada Industrias Mandemex S, kemudian untuk di peringkat kedua yaitu Luigi Girelli, dan untuk peringkat ketiga yaitu Julian Astolfoni. Kemudian untuk poin kedua nomor 7 yaitu sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Ini masih menggunakan join gaji pegawai. Kemudian klik analyze, statistik on. Nah, untuk mencari karyawan yang paling senior dan paling junior ini menggunakan hire date. Oke. Standard deviation-nya dicentang. Oke.
Nah, hasilnya adalah ini. Untuk karyawan yang paling senior, itu yang di lowest. Kemudian untuk karyawan yang paling junior, itu yang berada di highest ini. Untuk karyawan yang paling senior di urutan pertama, yaitu dengan nama George Martin. George Martin. Kemudian untuk karyawan yang paling senior di urutan kedua, yaitu Alejandro Septian. Ini sejak April di tanggal 30 tahun 1966. Kemudian untuk karyawan yang paling senior di peringkat ketiga, yaitu Marcus Bockelkamp, yakni sejak 1968. Kemudian untuk 3 karyawan yang paling junior di urutan pertama, ini ada Richard Takforian 2. Kemudian di urutan kedua ada Vanessa Mittal. Sejak tahun 1999. Kemudian yang di urutan ketiga untuk karyawan paling junior ini adalah Danny McCarthy, yaitu sejak tahun 1999 bulan 6. Jadi untuk 3 karyawan yang paling senior, tadi di peringkat pertama ada George Martin, kemudian ada Alejandro Septian dan Marcus Bockelkamp. Kemudian untuk urutan 3 karyawan yang paling junior, itu ada Richard Takforian 2, kemudian ada Vanessa Mittal dan Danny McCarthy. Kemudian untuk soal nomor 8, yaitu dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Kemudian lakukan analisa. Jadi kita menggunakan tabel pegawai atau karyawan. Kemudian analyze, look for duplicates. Untuk duplicates on, ini di add all. Kemudian oke. Untuk list field-nya, ini juga di add all. Oke. Kemudian oke lagi. Sebelumnya untuk output-nya, ini screen dilingkari. Oke. Nah, untuk hasilnya, ini 0 duplicates detected, yaitu tidak ada data yang terduplikasi. Untuk analisanya, setelah dilakukan pengecekan terhadap daftar karyawan menggunakan look for duplicate, diketahui bahwa tidak ada data yang terduplikasi. Jadi, artinya tidak ada data yang tercatat secara double, dan menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu diperiksa oleh auditor terkait dengan daftar karyawan tersebut, karena sudah tercatat secara benar dan tidak ada data yang terduplikasi atau tercatat secara double. Selanjutnya untuk nomor 9, yaitu lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisa data piutang sebelum setelah digabung, adakah yang berbeda? Lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan. Jadi, kita lihat dulu untuk tabel pelanggan. Ini ada 64 datanya. Jadi, untuk tabel pelanggan ini, jumlah data perusahaannya ada 64. Kemudian, untuk tabel piutang,
Untuk tabel piutang, jumlah data perusahaannya ada sebanyak 772. Kemudian kita lakukan join antara tabel piutang dan juga tabel pelanggan. Untuk join piutang pelanggan dengan pelanggan sebagai primary tabelnya, ini dihasilkan data perusahaan sebanyak 63. Jadi terjadi pengurangan dari yang sebelumnya 64 menjadi 63. Kemudian jika kita gunakan join piutang pelanggan dengan piutang sebagai primary tabelnya, maka akan didapat data perusahaan sebanyak 770 data. Jadi ini juga terjadi pengurangan dari yang sebelumnya sebanyak 772 menjadi 770 data. Jadi hasilnya terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah melakukan join, di mana datanya mengalami pengurangan. Kemudian untuk analisa penyebabnya itu bisa jadi ada piutang dalam perusahaan yang pelanggannya itu belum terdaftar. Ataupun bisa juga data yang ada dalam perusahaan tersebut itu belum di-upgrade lagi atau belum diperbarui. Atau bisa juga penyebabnya adalah karena terjadinya pembelian secara fiktif, begitu. Untuk soal nomor 10, yaitu buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Yang pertama yaitu klik data, kemudian export to other application, kemudian pilih view, export as, pilih text pada drop down list. Kemudian pada itu diisikan jatuh tempo 1 Juni tahun 2000, kemudian dalam kurung NPM. Untuk nomor 10 ini menggunakan join piutang pelanggan. Kemudian di filter FX, dimasukkan rumus due kurang dari 1 Juni 2000 dan oke, verify expression is valid, kemudian oke. Nah, kemudian ini daftarnya. Kemudian pada daftar ini klik data, kemudian export to other application, kemudian dipilih view, export as-nya text, kemudian diklik OK. Sebelumnya untuk to-nya diisikan jatuh tempo 1 Juni tahun 2000 dalam kurung NPM. Kemudian setelah itu diklik OK. Nah, jadi untuk hasilnya, untuk piutang yang jatuh temponya sebelum tanggal 1 Juni tahun 2000, ini ada sebanyak 229 record. Nah, untuk melihat daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000 ini dapat dilihat di folder di mana kita menyimpan project tersebut. Untuk kali ini saya menyimpannya di
DIX-E, kemudian Project ACL 2020, kemudian ini file jatuh tempo 1 Juni tahun 2000, kita buka. Maka terlihat daftarnya, ini nama-namanya, pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Ada Connecticut Corp, University Electronics, Answer Systems, Stepping Electronics, Wilking Markets, Fair Industries, Supersonic Corp, Intercompany Trading, Dynamic Industries, kemudian ada Employment Media Ltd, Fardep Industry, Poly Industries, Flag International, University National, SL Enterprise, Strategic Technology, Equitable Corporation, Blue Atlanta, Natural International, Faxon Natural Research, Lifeguard Software, Meditronic Technology, Second Power Corp, Justech Management, Alpha Service, Michigan Oilfield Inc., Bellamina National Inc., Mayban University, Policy Finance Inc., Polymex Suburban, Ford Corporation, Metropolitan Pharmaceutic, Serson Media, kemudian ada First University, Banco Inc., United City, Advantage Bell, Integration Bancorp, Galaxy Company, dan ini adalah daftar-daftarnya. Jadi ada total 22.9 record. Jadi itulah hasil temuan dan analisa terkait dengan soal asesmen akhir semester IS Audit and Control menggunakan SEL. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.